Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada malam Ahad, Allah masih memberikan ribuan nikmat kepada kita semua untuk bersama-sama menjadikan nikmat ini sebagai jembatan untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian surat Al-Mulk ayat yang ke-5 sampai ke-11 pada malam hari ini terkait dengan azab neraka bagi orang kafir, yang mana ayat yang ke-5 kemarin menjelaskan tentang Allah jadikan bintang-bintang, bulan dan langit yang bisa dijadikan sebagai kemanfaatan sinarnya, sekaligus rujuman lisyayatin, menjadi pelempar bagi setan ataupun musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita lanjutkan ayat yang ke-6. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bisal masir. Walilladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kafir, bi rabbihim adzabu jahannam, dengan Tuhannya, maka baginya adalah azab yang pedih ataupun api neraka. Yang mau kita pahami bersama pertama adalah walilladzina kafaru, bagi orang kafir yang dinamakan kafir. Kafir ini kalau arti harfiahnya, arti hurufnya, kafir itu artinya menutup. Coro petani panen utawa nanem biji terus ditutup karo abu, maka petani itu dikatakan sebagai kafir, penutup bibit ataupun buah. Secara arti harfiah, kafir itu artinya menutup kebenaran, menutup daripada nikmat hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang menutup, yang menolak, bertentangan dengan agama, maka dinamakan kafir. Atau bisa kafir dengan akidah ataupun kafir dengan kebenaran yang disebut dengan kufur nikmat. Seperti firman Allah, la in syakartum la
azidannakum wala in kafartum. Nah, seandainya kamu mengingkari, menutup, menolak nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Dan yang dimaksud di sini surat Al-Mulk ayat yang ke-6, walilladzina kafaru bi rabbihim, bagi orang-orang yang kufur, yang kafir. Kafir berarti dengan akidahnya, kufur dengan nikmat-nikmat Allah, menolak kebenaran. Siapapun perbuatannya yang bertentangan dengan agama, itu namanya kufur ataupun kafir. Allah menyampaikan dalam surat Al-Mulk, bagi mereka yang kafir, birabbihim, ingkar, birabbihim dengan Tuhannya. Rabbi itu artinya pemilik, Rabbi artinya pemelihara, Rabbi artinya penjaga. Nah, maka siapapun yang ingkar dengan pemiliknya, dengan pemeliharanya, seperti anak berani kepada pemiliknya, kepada orang tuanya. Nah, orang yang kafir, pemiliknya adalah Allah. Dia dikatakan kafir karena mengingkari, menjauh daripada pemiliknya, yakni Rabbihim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjanjikan azab jahannam. Dia akan ditempatkan di atau diberi dengan azab yang sangat pedih. Azab adalah siksaan. Segala sesuatu yang menjadikan susah, sakit, itu dinamakan azab jahannam. Tapi ini kesusahan yang jahanam yang memiliki arti berkobar, berarti api neraka. Nah, ini janji Allah. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam. Orang-orang kafir, kita ulangi lagi, siapa orang kafir? Orang yang menutup nikmat Allah, petunjuk Allah. Apapun dan siapapun perbuatannya, selagi itu bertentangan, menutup daripada agama, bertentangan, itu namanya kafir. Maka dia akan dijanjikan oleh Allah dengan azab jahannam. Wa bi'sal masir. Ingat, yang namanya azab jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ingat, kita akan dikembalikan kepada asalnya, yakni akhirat. Kita akan dikembalikan kepada Allah, dan tempat yang paling jelek adalah azab jahannam. Ini selanjutnya, orang-orang yang kafir yang sudah jelas akan menerima azab jahannam, dan itu adalah tempat yang paling jelek. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa yatafur. Allah memberikan sifat neraka itu bagaimana? Nah, ini neraka itu ciri khasnya idza ulqu fiha, idza ulqu nalikone den oncalake sapa wong kafir fiha ing dalem neraka, sami'u laha, maka mereka semuanya akan mendengarkan neraka. Apa yang dia dengarkan? Sahikon. Nah, ini sahikon di sini memiliki makna yang sangat banyak. Sahikon itu suara gemuruh,
Syahiko yashaku syahkon. Seandainya kamu naik ke tempat yang tinggi, nanjak, pas gue nanjak, wis kesel banget tetap nanjak. Apa yang kamu dengarkan napasnya itu? Ngos-ngosan. Nah, syahikon itu ngos-ngosan. Jadi wong kafir mlebu neraka krungu suara ngos-ngosan. Neraka adalah makhluk Allah. Dia seperti orang yang sangat marah. Saking sengite neraka kuwi nalika nrimo utawa dileboni wong-wong kafir. Jadi saking muncake. Itu ciri khasnya. Wahya tafur. Dan neraka itu akan bertambah tafur. Apa itu? Membara. Ibaratnya kayak gini nih. Agi mangkel pol suasananya. Setelah kowe mangkel dengan uang, baru uangnya teko. Wah, maka kan itulah neraka ciri khasnya. Jadi neraka itu sangat-sangat benci, sangat-sangat marah, emosi. Terdengar suara napasnya itu seakan-akan dia akan merenggut semua siapapun yang masuk. Jadi syaiton itu nerakanya bukan wong kafir yang ngos-ngosan itu. Tapi ini adalah sifat adzab jahannam. Sifat yang Allah contohkan untuk yang namanya neraka. Seperti itulah neraka. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Subhanallah. Jadi seakan-akan neraka wis ngenteni banget. Aku mangkel-mangkel terus mlebu wonge. Nah, tambah membara itu yang namanya api, tambah keras itu yang namanya suara-suara yang sangat mengerikan. Ibarat kuda itu berjalan ataupun lari yang kencang, dari dadanya terdengar coro awak muka mau ngos-ngosan. Itu neraka. Jadi ketika ada penghuninya datang, sahikon wahya tafur. Sahikon ini nerakanya. Jadi neraka kok makhluknya Gusti Allah. Dia diciptakan semua tunduk dan patuh, dan neraka itu sangat menanti kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang yang menentang, menjauh, menutup, ingkar dengan Rob. Apa tadi Rob artinya? Pemiliknya, Rob pemeliharanya, Rob penjaganya. Siapapun yang ingkar, dia akan menerima yang namanya adzabu jahannam. Jadi sifat jahanam itu nak dileboni penghunine tambah ngos-ngosan, tambah ngamuk, tambah dia membara. Kaya wong ngamuk kae. Nah, jadi yang mau ning kekuatannya lemes sudah dikuat. Kaya wong ngamuk kan ngono kuwi. Biasane kontrak di jiwit anune langsung berbas. Nah, itulah Allah contohkan yang namanya neraka. Kita nggak bisa membayangkan. Ini hanya sekedar istilahnya contoh kecil dari Allah. Nah, dan yang paling inti lagi di ayat yang ke-7, kamu jangan menyangka Allah itu kejam. Berarti Gusti Allah kejam banget. Jangan. Yang kejam itu ketika kita melihat sifat neraka kan sangat mengerikan sekali. Yang kejam itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi kita sendiri yang menyediakan dan kejam terhadap dirinya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Allah sangat adil. Nah ini, jadi siapapun mereka yang masuk ke dalam neraka itu bukan kekejaman Allah, tapi orang itu sendirilah yang ikhlas ataupun yang membuat ataupun yang
melu ngomong. Rela, bersedia memasukkan dirinya ke dalam neraka. Allah sangat adil. Nah, ini contoh ini yang bermaksudnya nih. Kowe nandur tomat, lombok, silakan. 1 biji saja. Ketika panen, maka akan buah dari ratusan bahkan ribuan lombok. Ini bukan berarti tidak adil, tapi ini adalah tanaman. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kalau bicara adil ini sangat tidak adil, tapi yang kecil bisa menjadi besar karena dunia adalah tanaman. Tanaman apa? Tanaman akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, ini ayat berapa tadi? Ayat yang ke-7. Sifat neraka, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Syahiqa itu gemuruh, ngamuk, saking sengite, saking, ayo bahasa lain, jengkele, saking ngamuki. Nah, minimal besok ketika kamu bacaan mulut kemarin sudah rujuman lisyayatin, kamu teringat, ketika yang gombalangi setan. Tapi terus walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sa. Ya mesti kelingan, kudune masalah kelingan. Bismillah atau bismillah? Suci ora suci kan? Nah, ya pasti kita niat beneran suci ya mos. Nah, jadi sifat neraka seperti itu. Ketika menerima penghuninya, dia sangat emosional. Mana dalil emosionalnya neraka? Lanjut. Takadu tamayyazu minal ghaib. Nah ini ngeri banget. Bayu nomor ini. Takadu tamayyazu minal ghaib. Takadu tambah parah. Apa tamayyazu? Nah ini. Tamayyazu itu gemblegare, gembergete minal ghaib karena emosi, ghaib karena kemarahan. Wong kalem dicekel anune ngamuk apa ora? Takadu tamayyazu minal ghaib. Nah itu balika kelingan ngono kuwi. Dicekel ndase, oh kurang ajar. Bapakku ora tunjukelin ndas, kok jekelin ndas. Oh, langsung dia bangkit. Itulah neraka. Takadu tamayyazu minal ghaib. Kapan neraka itu emosi dan marah? Kapan itu neraka akan ngos-ngosan? Minal ghaib kullama ulqiya fiha. Nah, ketemu loh. Neraka akan tambah membara. Neraka itu akan tambah semangat untuk menyiksanya. Kullama ulqiya fiha faujun. Nah, neraka marahnya ketika ulqiya fiha, penduduk neraka dimasukkan. Allah memasukkan penghuni neraka faujun. Apa itu? Faujun itu berkelompok-kelompok. Jadi orang tuh siji-sijinya kesuwen wong saking akeh sing mlebu. Jadi mlebu neraka iku berbondong-bondong, segrup-segrup. Suruh mlebu siap. Tenang. Eneng grup dosa besar, berani kepada orang tua, urung sempet jalur ngapura wis mati, mlebu grup, mlebu ulqiya fiha, dimasukkan ke dalam neraka. Takadu tamayyazu. Apa tadi artinya? Wow, tambah. Nah, gue ngeri gue. Lah iki berita urung terjadi tapi wis diberitakan. Inilah yang namanya Quran. Mal farqu bainal Quran wal Indonesia.
diberitakan. Tapi kalau Indosiar kejadian dulu baru diberitakan. Nah itu bedanya. Mau malfarku bainal Quran wal Indosiar. Jadi kalau Quran berita dulu, besok Arab terjadi yang kayak gini. Allah beritakan, kabarkan lewat Al-Quran. Makanya neraka itu ternyata urip. Karena neraka itu makhluknya Gusti Allah. Endi dalile urip? Takadu tamayyazu minal ghaib. Dia akan tambah emosi, tambah gelegar, tambah membara, tambah menyakitkan. Kullama ulqiya fiha fawjun. Ketika segerombolan penduduk neraka itu dimasukkan, dilemparkan, ya Allah, ketika dilemparkan, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sa'ala takon hum ing wong-wong kafir, sapa? Khazanatuha. Siapa? Penjaga neraka, polisi neraka. Apa ini penjaga polisi bahasa lainnya? Ya satpam. Kamu mah rendah. Satpam. Kowe kan pantasnya yo apa? Gejolo-jolo apa namanya? Algojo apa? Satpam. Semprupring. Ora apa-apa lah kan masuk lah. Satpam. Nah, satpamnya penunggunya ini tidak dijelaskan apa dia 7 baris, 19 baris atau berapa, tidak dijelaskan. Tapi yang jelas penjaganya bertanya, alam yatikum nadir. Alam ono to ora yakti wis teko kum ing sira kabeh sapa nadirun. Wong kang meden-medeni, kok iso kowe mlebu neraka? Apa ben ora ning Rasul? Apa ben ora ning sing marahi kowe? Apa ben ora ning sing ngajak kowe? Ana rene, Mbak. Dadi biyen aku pas dilarang Jumatan pas musim corona. Kok ngantem, Pak. Walaupun dia menjawab yang seperti itu tetap tidak ada fungsinya. Nah, jadi ketika menggelegar saking sengite semua penjaga bertanya, nang opo kowe kok iso mlebu neraka? Apa ben ora ning sing mengajak dalam kebaikan? Pasti golek takon ngeri wong penjaga neraka. Orang kaya satpam kan kalem. Nang apa lu? Nah, penduduk neraka kayak ngono ya ora masuk. Nah, jadi sifat neraka sudah dijelaskan begitu ngerinya. Kita nggak bisa membayangkan kayak apa, walaupun terbayang itu bukan, lebih dari itu. Orang Nabi saja pernah menjelaskan tentang surga. Itu pun Nabi mengatakan, la ainun ra'at wa la udhun sami'an wa la khabara fi qalbi basar. Orang ngerti artinya. Apa itu artinya? La ainun ra'at, seandainya kamu diceritakan neraka yang begitu indahnya, siapa yang bisa menjelaskan sifat neraka? Sifat surga. Air susu putihnya seperti surga loh, sungai yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada itu pun kita bayangkan nggak ketemu. Toh dewe iso bayangke kali madu, tetap la ainun ro'at, lebih dari itu. La ainun orang motor ro'at sing tau ndeleng. Cara kowe bayangke apik kaya ngono, luwih apik meneh. Sebaliknya yang namanya neraka. Kamu bayangkan panasnya kayak apa? Tambah emosional. Satu fojun itu yang artinya fojun itu artinya apa tadi? Gerombolan. Itu pernah disinggung di surat apa itu namanya? Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, berbondong-bondong grup dosa besar. Semua wanita wong tua kayak kelompok orang mangkat, gerombolan. Ada lagi zumaro, gerombolan apa? Dia para penyembah berhala umpamanya. Masuk segerombolan.
yang tidak pernah zakat, faujun lagi, segerombolan. Itu sudah disampaikan oleh awal lewat nabinya, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Bar mlebu rokone wis ngamuk langsung lawangnya dibuka. Futihat abwabuha, lawangnya dibuka belum kabeh. Subhanallah. Iki urung terjadi tapi wis diberitakan. Inilah yang namanya Quran. Malfatku bainal Quran wal Indosiar. Quran berita dulu, Indosiar kejadian dulu. Bahkan ini mantan rahasia jadi ngomongnya sopo-sopo. Jadi eneng ora saya meneliring ngomongin. Al-Quran ayat lain menyampaikan begitu dimasukkan ke dalam neraka, ulqiya fiha faujun, jerit-jerit, ngeri. Jeritnya dia memohon kepada Allah untuk dikeluarkan. Wahum yastarifuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Yastarifuna menjerit-jerit, tolong ya Allah. Dia minta dikeluarkan. Yastarifuna fiha Rabbana ya Allah akhrijna, keluarkan saya ya Allah. Nanti kalau saya keluar urip nang bumi meneh na'mal sholihan, aku arep nglakoni amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, sing ora tau tak lakoni, kudu sing kaya wingi, aku arep sing apik tenan. Jare malaikat usah berisik kowe. Berisik kowe. Sia-sia semuanya. Ini pun sudah dijelaskan sama Allah. Belum terjadi tapi dijelaskan. Subhanallah. Ireng apa orang? Ngeri. Ngeri balik ireng. Wih, makanya ngeri banget pokoknya. Ternyata surat Mulk yang khasiatnya kita apa itu anti siksa kubur sudah kita puasai, terus apa lagi itu anti serangan dalam gitu. Ini artinya minimal kamu ketika membaca dan mikir titik loh, coba tuh mikir ngaco sekarang orang mikir. Nah kalau mikir minimal walaupun lagunya perapatan terus apa tol orang masalah lah, yang penting apa namanya iya pikirannya ngeri, nggak ngerti sedikit-sedikit. Jadi kulama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Jadi para penduduk neraka semua itu ketika dimasukkan nerakanya tambah mesum, tambah ngamuk. Nah makanya ketika ditanya seperti itu, neraka kan ditakoni mau alam ya'tikum nadhir, apa belum pernah datang utusan Rusul itu utusan. Kalau zaman dulu Nabi, kalau zaman sekarang Rusulnya Pak Ustadz, Pak Kiai. Kok iso kok mlebu neraka atau eneng ulama Rusul di sana? Nah, ayat selanjutnya qalu bala qad ja'ana nadhir. Subhanallah. Dia menjawab bala enteng saking akeh. Ustaz sing njaluk bayaran kalau sing ora yo eneng sing ikhlas banget ya eneng kabeh ngomongi aku yo krasa ngerti. Jangan nadir, nakut-nakuti aku. Aku yo tahu diomongi salat yo tahu. Aku yo tahu diomongi ayo ngaji. Aku yo tahu diomongi disaingi dijak. Tapi fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dolalin. Nah, jadi mereka diajak, dia mengakui. Karena ada ulama yang menyampaikan tidak ada satu pun penghuni neraka yang ketika itu dia sadar, dia ngerti. Jadi kabeh wong sing mlebu neraka jare ulama dene ngerti salah, yo sing paling tepat tempatku yo iki. Nah, jadi besok kan rokok ki sadar. Orang wis mati terus hilang kabeh akale tidak, di sana sadar dan dihidupkan kembali. Gusti Allah yo saking
isane wong gawe dhewek ngono rene dadiane mbak isa. Kowe bayangke balung sing digawe sapa ndi mending ya balunge wis aju. Wis saking kecile. Kowe apa ngerti gede kayak ngene? Kan orang ngerti toh? Orang kabeh semuanya kemarin keterangannya apa? Allah semuanya yang mau. Kita yang di. Oh. Makanya besok kalau manusia mati tapi kan balung sing ngisor berutui nggak hilang. Nah itulah jembatan yang akan dihidupkan nanti ketika datang hari kiamat. Itu kan hujan sebagai keterangan wallahu alam, hujan mani sampai 40 hari, dan itu yang akan tumbuh berutup balung-balung semua itu akan tumbuh menjadi mulai Nabi Adam sampai ada Malik terakhir ini urip kabeh. Dalam keterangan dijelaskan dia akan tumbuh dan hidup sesuai dengan amal dan perbuatannya masing-masing, dan dia nanti akan mengakui penyesalan yang luar biasa. Fakadzabna wa qulna, aku memang nolak Pak Ustadz ini pengajian akbar, aku nyetak banner tapi ora mangkat. Aku ben yo saking seringe ditariki amal, disengi mangat haji dan lain sebagainya. Tapi fakadzabna, aku lu babar blas ora kepengin. Aku lu babar blas ora seneng. Aku lu babar blas orang tersentuh. Nah ini fakadzabna itu kadzabna, mengingkari balik. Dia ingkar, bahkan dia mengatakan wa qulna ma nazalallahu min syai'in. Apa teman-teman juga Gusti Allah. Kalau gue malah wong sing neraka kowe disengi apa zakat-zakat kok Gusti Allah menyampaikan nanti aku akan panjang umur sehat terus palang penduduk neraka kowe ma nazalallahu min syai'in. Apa bener wis wong Gusti Allah ngapusi kowe paling mustajiun, dia geguyu menyepelekan subhanallah. Dan ini loh diterangkan sama Allah sebelum terjadi. Jadi akeh banget wong besok nyesel. Nah yang paling ngeri kalau terkait yang namanya kafir itu menyimpang dari akidah, yang ditakutkan lagi kufur. Kufur itu banyak, orang muslim yang kufur banyak. Apa tadi yang namanya kufur kafir artinya? Menolak, menyimpang. Kufur, menutupi kebenaran. Sing ngeri yang kufur nikmat itu. Lain kafartum, bukan? Berarti muslim dia, Islam dia. Ya toh, ya toh. Wong Islam beryakinan ontal ke neraka cepluk la ilaha illallah. Loh kamu pun rokok la ilaha illallah. Insyaallah mau ben sana tahlilan. Dia dibersihkan dulu dosa-dosa yang ada. Kalau sing ngeri kuwi. Karena orang yang masuk neraka pun selain orang kafir banyak muslim yang belum terampuni dosanya. Makanya kita punya prinsip bahwa kayak ngomong dosane dhewe ojo sampai digawa mati, kudu resik. Resik lewat apa? Taubatan nasuha. Resik lewat apa? Lewat amal soleh. Jadi dia disol tapi orang mlebu neraka karena sebelum mati dia sudah bertobat. Ini karena dia tidak meyakini kan akeh dikasih ceramah, dikasih mauidhah, dikasih pengajian, ya dene melu urunan, melu makan, tapi hati kecilnya mana zalallahu min syai'in la yaqbu. Arab sholat arab apa ora menggawe ora mangan. Nah itu kan sama saja dia mengatakan mana zalallahu min syai'in. In antum, nih kan? Wis ora gelem, wong kuwi malahan ngomong in antum illa fi dhalalin mubin. Dijai rasul, dijai ustaz ora gelem mangkat, malahan dene Pak Ustaz
in antum illa fi dhalalin mubin. Fi dhalalin kabir. Kecuali kowe iki paling sing sesat. Wis to ora usah ngurusi agama. Kerja. Dia malah mengatakan seperti itu. Jadi ini bisa ditafsiri in antum illa fi dhalalin kabir, ucapannya orang-orang kafir ketika diajak sama yang namanya Rasul. Rasul tadi siapa Rasul? Bisa juga Pak Ustadz, Pak Kiai. Kalau zaman dulu Rasulnya Nabi ataupun Rasul. Sekarang Rasulnya siapa? Ustadz dan Pak Kiai. Di Jai Kaya Ngono dia sudah mengatakan mana sallallahu min syai'in, bahkan kene Pak Ustadz in antum illa fi dhalalin kabir. Ucapannya wong kafir aring sing ngejai sing apik. Sebagian ulama mengatakan in antum illa fi dhalalin kabir, ucapan malaikat penduduk neraka kepada penduduk neraka orang kafir itu. Nah, tapi kalau melihat kalimatnya, ini ucapan orang kafir yang menolak ajakan daripada orang-orang ataupun Rasul. Nah ini, jadi kalau kita bayangkan memang sangat ngeri sekali. Penyesalan itu akan dia temui, tapi tidak berguna penyesalannya, karena penyesalannya di neraka. Nah ini, jadi percuma. Makanya apakah ini terjadi? Pasti, karena Allah yang berfirman. Orang-orang kafir itu sangat banyak sekali. Nah ayat selanjutnya masih dalam rangka azab neraka bagi orang kafir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, siapa berkata ini? Orang-orang kafir berdisiksa kae. Wong-wong kafir pada ngucap law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata di dalam neraka karena dia menyesal. Lau kunna aku biyen. Nah, berarti pas nang dunia nasma'u gelem ngrungokke Pak Kiai, au naqilu gelem berpikir menggunakan akalku, ma kunna fi ashabis sa'ir, mesti aku orang mlebu neraka. Tapi nyesele percuma, karena nyesele nang rokok percuma. Nah, yang bagus kajiannya ini, dia akan menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u, seandainya aku ben gelem nasma'u, ngrungokke iki piye sih maksudnya? Mbuh mlebu nang akalmu utawa ora, tapi kowe kok ngrungokke Rasul, manut Pak Kiai, manut Pak Ustad, manut tok, wis selamat dari neraka. Dia tapi menyesal. Cara aku ben gelem nasma'u yo, cara aku ben gelem ngrungokke utusane Allah yo, makun nafi ashabis sa'ir. Orang mungkin aku mlebu nang neraka. Dadi ngrungokne tok walaupun ora maksud, ora masalah, melu bae. Contoh kene iki men, kowe maksud contoh. Kowe berobat. Nama dokter dikatakan, "Oh, kowe malaria." Kowe ngrungokne Pak dokter ora? Terus dine obat gelem ngombe ora kowe? Padahal ora maksud, kowe ora ngerti nek iku malaria dilemboni ora masalah kowe. Wong kowe ora paham urusan kesehatan. Tapi kowe nasma'u, kowe gelem ngrungokke walaupun kowe ora ngerti, ora maksud, tapi kowe gelem ngrungokke, gelem ngombe obate, ya mari. Maksud ora? Jadi dia mengatakan law kunna nasma'u, cara aku ben gelem ngrungokke. Ngrungokke
dilalah wis nyesel ora gelem wis ora maksud ora gelem ngrungokke padahal ngenyek arek Rasul ngenyek arek Ustaz vidolali mubin kowe iki kesasar malah Gusti Allah iki gak kaya ngono. Nah atau nak kilu nah coro aturan krungu tapi nak kilu itu artinya berakal. Nak kilu itu artinya yo coro otakku tak gunake karena yang namanya akal itu secara apa namanya ya secara umum itu potensi kemampuan untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek itu yang namanya akal ya toh atau bisa yang namanya akal itu potensi untuk seperti anak kecil terus besar mampu mengerti antara yang baik dan yang tidak. Oh berarti mulai berakal, ya toh? Nah berarti akal itu sebuah potensi yang bisa untuk menjadikan diri kita membedakan yang baik dan yang jelek. Tapi yang dimaksud Quran bukan itu. Yang dimaksud nakilu dalam Al-Quran adalah menggabungkan daya pikir dan daya kolbi. Nah, jadi wong sing berakal itu orang yang berkata, aku kira-kira wis bener urung dadi wong yo. Aku kira-kira aku dadi santri wis pas urung yo. Nah, ini yang dimaksud akal dalam Al-Qur'an ini. Seandainya akal itu dulu digunakan, dia nggak mengenai pengajian tapi berpikir nah urip iki bakal eneng balesan, pasti orang itu akan selamat. Cuma dia menyesal lakunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Pasti saya tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan dia sadar karena tadi judulnya nggak ada satupun penduduk neraka yang tidak sadar. Semuanya sadar dan mengakui kesalahannya. Nah ini jadi lakunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis kok ashabis sa'ir. Nah ashab kenapa nggak langsung ma kunna finnar tapi ini ashabis apa artinya sa'ir itu di situ apa neraka yang menyala-nyala. Ashab itu artinya teman. Sohib, ashab, teman itu kan selalu bergandengan dengan kita. Teman itu selalu dekat dengan kita. Teman itu akan selalu ada. Walaupun tidak di sisi kita, tapi yang namanya teman pasti selalu ada. Ashab, dia menjadi penghuni neraka. Ashab berarti dia nggak akan pernah keluar, nggak akan pernah jauh, nggak akan pernah jauh dari jadi neraka ini bubet baik karena ashabus sa'ir. Ashab adalah teman. Yang namanya teman itu lebih cinta. Teman susah ikut susah, sakit ikut sakit. Teman artinya adalah sahabat yang akan selalu ada di hati kita walaupun orangnya tidak ada. Maka neraka akan selalu meliputi penduduknya. Penduduknya tidak akan pernah jauh. Istilahnya jamrat ini tidak gon, tidak ada. Jadi setelah dia masuk ashabus sa'ir, penduduk ashabus sa'ir, sahabat yang akan selalu dekat dengan yang namanya sa'ir, neraka yang menyala. Nah ini setelah itu ayat selanjutnya kita nggak boleh lama-lama sesuai kalau yang namanya ya kajian melasing datanya minim. Nah, jadi fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Ini yang terakhir. Para penduduk neraka fa'tarafu mongko padha ngakoni
Karena orang berdosa eneng wong sing ngerti tapi tidak mengakui. Tapi yang di sini dia ngerti dan mengakui kalau saya itu salah. Fa'tarofu mongko padha ngakoni sopo kafir bidzambihim dengan dosa-dosanya. Dia mengakui dosa-dosa yang besar. Ini orang kafir setelah dimasukkan ke dalam neraka, fa'tarofu, mereka semua mengakui, oh ya aku wajar lah mlebu neraka, aku ben wani tenan karo wong tuwa. Oh ya wajar lah aku mlebu neraka kaya ngene ya Allah, biyen aku apa? Biyen aku selain dosa besar orang tua apa mau? Meninggalkan sholat. Dosa besar apa lagi? Berjudi, berzina. Ayo 9 dosa besar. Musyrik. Maling. Ya maling akeh itu dosa besar. Maling sedikit dosa kecil ya. Nah, terus apa lagi? Nah, dia fakta loh. Apa mah? Riba ya. Terus murtad. Banyak lagi yang lainnya ya. Jadi dosa besar itu diakui sama orang-orang kafir, bidzambihim. Nah, karena dia sadar dan mengakui tentang dosa-dosanya, maka Allah menjawab fasuhkon. Suhkon itu artinya jauh dari rahmati Gusti Allah. Maksudnya bagaimana? Allah kan sumbernya rahmat. Maka siapapun yang menentang Allah, dia dijauhkan dari sumbernya, dijauhkan dari rahmat. Ini orang kafir. Beda kalau orang muslim dapat rahmat, namanya syafaat nang rokok. Dosanya kayak kudune nang rokok, tapi dia mendapatkan syafaat. Apa yang menjadikan dirinya mendapatkan syafaat? Ya banyak. Mungkin karena banyak sholawatnya, mungkin karena dia banyak sodakohnya, atau banyak menolong, banyak kebaikan, banyak apa yang menjadikan amal soleh jariah, maka dia mendapat syafaat sehingga terampuni dosanya, kudunya merokok. Nah ini penting, makanya penting melu kiai, melu ulama, karena kiai ulama itu bisa menyafaati para murid dan santrinya. Kalau kiai jamaahnya, karena syafaat itu ada dua. Syafaatul uzma itu syafaat dari Nabi kelasnya, aduh, makanya ini nggak masuk. Iku langsung ngomong sing suci, ngomong sing ahli, ya ahli suci, ahli ibadah. Yang kedua, syafaat Nabi memohon kepada Allah agar diberikan syafaat, umatnya memberikan syafaat kepada teman-temannya. Anak nyafaati wong tuwa, kudunan rokok, tapi ditulungi anak. Kan ada itu hadisnya. Bersyukurlah bagi orang tua yang memiliki anak sampai hafal Quran. Hafal Quran mampu memberikan syafaat keluarganya yang wajib masuk neraka. Dia mendapatkan syafaat. Nah orang kafir fasuhkon. Nah, fasuhkon itu jauh dari rahmat. Dia tidak akan mendapatkan ampunan. Fasuhkon li ashabis sa'ir. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak ada rahmat. Dia jauh dari rahmat Allah. Khusus li ashabis sa'ir, para penduduk sahabat-sahabat neraka sa'ir. Sa'ir ini adalah neraka yang sangat menyala-nyala. Nah, makanya dari kajian ini surat Al-Mulk ayat 6 sampai ayat 11 khusus membahas tentang azab neraka bagi orang-orang kafir. Oleh karena itu bisa disimpulkan kajian pada malam hari ini, yang pertama kesimpulannya orang-orang kafir
kepada Allah akan dibalas dengan neraka jahanam sebagai tempat tinggal yang paling buruk yang disediakan bagi mereka orang kafir. Yang kedua, penjaga neraka mencerca mereka semua tentang perbuatan dosa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Kesimpulan yang ketiga, Allah tidak akan pernah menerima tobat orang-orang kafir yang dinyatakan setelah meninggal dunia. Oh, nyesel tobat baru meninggal ya percuma. Maka tobat yang diterima hanyalah tobat yang dinyatakan semasa hidupnya. Walaupun dosanya akeh, tapi dia mau bertobat, insya Allah sesuai janjinya Allah akan menerimanya. Kesimpulan yang keempat, seharusnya manusia mau mendengar dan berusaha untuk memahami segala yang disampaikan oleh para utusan Allah. Sing mau kayak laukuna nasma'u auna ilu. Maka kita punya potensi yang sangat tinggi. Banyak apa? Akal kita. Gunakan akal kita untuk menjadikan diri kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Kesimpulan terakhir, menggunakan pendengaran dan akal dengan baik guna memahami dan menjalankan agama Allah dan menghindarkan manusia dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Nah, demikianlah tadi sedikit tentang kajian surat Al-Mulk ayat yang ke-6 sampai ke-11 yang membahas khusus tentang azab neraka bagi orang-orang kafir. Besok kita lanjutkan ayat yang ke-12 sampai 15 tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Insyaallah semoga kita diberikan umur yang panjang, badan yang sehat sehingga bisa selalu mencari ilmu. Mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.